Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Dan mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Seperti biasa untuk menjalani hari ini, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 43. Demikian dikatakan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kisah ini terjadi di Gilgal. Ketika Elia mengunjungi Gilgal, di sana sedang terjadi sebuah peristiwa besar, di mana seluruh daerah itu sedang dilanda kelaparan. Kelaparan tentu berdampak besar bagi seluruh kehidupan manusia, baik secara kesehatan, sosial, maupun keagamaan. Orang lapar hanya butuh makanan dan minuman. Tetapi saudara, ada hal yang luar biasa ketika Elisa sampai di Gilgal. Di tengah-tengah kelaparan yang melanda negeri itu, masih ada sekelompok orang yang masih tetap mempertahankan kerinduannya untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Mereka disebut dengan rombongan nabi. Mereka senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kelaparan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Kemudian saudara, seorang dari Baal Salisa juga masih tetap memberikan persembahannya kepada abdi Allah, yaitu kepada Elisa, berupa 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Lagi-lagi, kelaparan tidak menjadi penghambat untuk selalu bersyukur dan menghindar dari tanggung jawab. Sebab memberikan persembahan persepuluhan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh keturunan Israel. Dengan 20 roti jelai dan gandum baru yang diterima Elisa, tidaklah disimpan Elisa untuk bekalnya. Di tengah-tengah kelaparan itu, Elisa juga masih memikirkan hidup para rombongan nabi yang jumlahnya diperkirakan 100 orang. Lalu saudara, Elisa menyuruh para pelayannya untuk membagikan roti itu, agar roti itu bisa dimakan mereka. Tetapi pelayannya berkata bahwa roti yang ada tentu tidaklah cukup. Tetapi Elisa tetap menyuruh mereka untuk diberi makan. Dan memang benar, mujizat Tuhan pun terjadi. Setelah mereka semua makan dengan kenyang, roti itu pun masih ada sisa. Nah saudara, dari kisah ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, apapun pergumulan dan kesulitan yang saudara alami, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Lalu yang kedua saudara, apapun bentuk kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi, itu tidak juga boleh menjadi alasan bagi kita untuk menghindar dari setiap tanggung jawab yang kita sudah terima dari Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan akan menunggu pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Lalu yang ketiga saudara, tidak ada kebutuhan hidup kita yang tidak bisa dipenuhi oleh Allah. Semua yang terjadi ada dalam kendali Allah, dan semua ciptaannya ada dalam pemeliharaan Allah. Selama kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakinlah Dia pasti mencukupkan apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Lalu yang terakhir saudara, jauhkanlah sifat egoisme dari kehidupan. Dan adalah bijaksana kalau kita dapat berbagi dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Saudara,
berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Suksesmu sudah dimulai hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan, pengalaman iman yang ditunjukkan oleh jemaat-Mu di Gilgal. Sekalipun kelaparan melanda negeri itu, tapi masih ada orang yang terus-menerus giat dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan memberi persembahan yang terbaik. Ingatkan kami Tuhan, agar apapun yang menekan kehidupan kami, apapun persoalan kehidupan kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kami harus terus kami laksanakan. Jauhkan egoisme dari kami. Kami harus mampu berbagi. Sebagaimana Elisa, dia tidak menyimpan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, walaupun itu dalam suasana kelaparan, tapi dia memikirkan orang-orang yang berkumpul pada saat itu, berbagi dari kekurangan kami. Itulah komitmen iman kami. Terima kasih, berkati kami dalam Yesus Kristus. Amin.